tua kita. Nabi Ibrahim yang Khalilullah, sudah jelas kesayangan Allah. Beliau berdoa, Rabbana ghafir, bukan Rabbi ghafirli, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doanya Nabi Nuh, Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wala yazidul zalimina illa khasara. Itu doanya Nabi Nuh. Doanya Nabi Ibrahim. Ada satu lafaz lagi, ingat dalam pikiran kita. Sering kita ngomong, kenapa rezeki saya susah? Kenapa urusan saya ruwet? Kenapa saya kok dikasih anak susah dinasehatin? Gak usah nyalahin siapa-siapa. Muhasabah diri. Kita berpikir, ada nggak sih perilaku saya yang kurang baik sama orang? Itu saja cukup. Karena dalam Al-Quran ada dua, Rabbighfirli wali walidayya. Yang kedua, anishkurli wali walidayya. Di surah Luqman disebutkan juz 21. Bu. Jadi gimana Ustazah? Jadilah anak yang baik sama orang tua. Kalau pengen anak kita baik sama kita. Saya sering berpesan, kalau ibu pengen dikenal sama anak, diingat sama anak, contohin yang baik. Di rumah ngepel, nyanyinya dangdutan. Gara-gara sebotol minuman, jalan sempoyong. Iya. Nasib anak zaman sekarang, yang penting botol katanya. Udah nyampe teras kelar, ngepel ganti lagu. Dalam pandangan manusia, sambil ngepel geol kanan, geol kiri. Ya gimana anaknya mau lihat ibunya itu ibu yang baik? Betul? Diajakin ngaji, Bu, ngaji di majelis taklim Al-Mar'atus Sholihah. Ntar dulu, gawean masih banyak. Kalau ibu tiap hari diajakin ngaji, jujur ibu jawabnya begitu mulu, sampai seumur hidup kita diperbudak dengan urusan. Itu yang membuat kita nggak jadi perempuan yang hebat, yang nggak bisa ngasih contoh yang hebat terhadap anak. Sepeninggal kita, mana mau anaknya doain kita? Wong maknya tukang dangdutan, diajak pengajian alasan baik. Kalau diajak ngaji duluan, sampai orang kelar juga masih duluan. Betul. Ini saya mau ngomong apa adanya. Saya mah tidak mau ngaji itu ada dusta di antara. Ngaji itu dari hati ke hati, saya. Gitu ya mana Besti? Ustaznya selama. Maaf Bu Ustazah, saya kalau ngaji memang seneng seperti orang ngobrol. Kalau orang ngobrol itu kan enak, dipahami, didengerin, dicermati, jadi nyampe ke hati. Kalau ngaji terlalu tegang, yang tegang cukup bapak-bapaknya saja. Kalau bapak nggak tegang nggak jadi. Bener dijawab nggak jadi Lanjut Ibu. Maka punten, perempuan yang hebat, Ibu harus ada di pengajian. Nyampe di pengajian, pulang dari pengajian, saya pengen nyontohin yang baik di hadapan anak saya. Sepeninggal saya, anak saya ingat, emak saya dulu seneng banget ngaji. Sampai mau meninggal pada pesen, nak, tong, ntar kalau emak udah kagak ada, lu pada jangan males ngaji tuh. Jangan mesen-mesen tanah orang. Tong, Neng, itu tanahnya di depan ada ruko, jangan pada rebutan. Kenapa? Emang tanah orang. Segala di depan ada toko emas, lu pada jangan pada kepengenan. Kenapa? Emang itu tokonya orang. Yang pesen itu yang baik.
Paham Ibu? Dalam hadis disebut, man ahabba liqa Allah, ahabballaha liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallaha liqa'ah. Barang siapa, saya yakin mak-mak pada punya barang. Pada punya barang orang? Diumpetin. Banyak banget. Barang siapa yang memang cinta kepengen ketemu sama Allah, maka Allah pun akan kepengen ketemu sama dia. Maka nggak heran kita pernah lihat ada orang yang meninggal di pengajian. Ada orang yang meninggal lagi apa Ustazah? Lagi bagiin sedekah. Ada orang meninggal dalam kondisi sedang sholat. Tapi ada juga orang yang meninggal dalam kondisi lagi karaokean, lagi masukin uang ke dalam. Pas masukin ke dempet tangannya, gemeter jantungnya, langsung kena serangan jantung. Ada enggak? Lagi nyawer penyanyi, lagi dangdutan, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang, koit kek mati. Ada nggak ibu-ibu lagi gibah? Oh, orang ibu-ibu kalau gibah tuh nggak ada yang gibah itu assalamualaikum. Ada ceritanya orang gibah ngucap salam, assalamualaikum. Lagi nyapu nih halaman, tetangga juga lagi nyapu. Assalamualaikum sambil bawa gagang sapu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, iya kita gibah. Ada Bu yang begitu. Yang ada orang mau gibah, matanya udah gatel. Matanya begini Pak. Kedap-kedip Pak. Nanti kalau yang diajakin gibah kagak ngerti-ngerti, bajunya ditarik. Betul. Loh, ini kenyataan dalam hidup. Loh, orang yang sedang ghibah, sedang-sedangnya seneng ghibah, mati ada. Maka disebut karihallaha liqa'ah. Kalau kita sendiri seneng sama kebaikan, Allah akan panggil dalam kondisi yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang tuh kalau dalam hidupnya senang dengan kebaikan, Allah akan sematkan kebaikan itu di akhir hayatnya. Amin. Ibu pengen dikenal anak ibu baik? Amin. Contohin yang baik. Jangan ibu seneng merasa paling benar, tapi ibu merasa paling baik, tapi ibu gak nyontohin yang baik. Ibu sudah keren mau ngaji, tapi dari pengajian, jangan di pengajian ngobrol baik. Ada yang begitu? Ada. Saya mau nanya lagi sama ibu, kalau di pengajian di majelis taklim Al-Mar'atus Sholihah, kalau yang datang getapan paling duluan, duduknya paling depan apa pojokan? Jawab, harus jawab. Duduknya paling depan apa pojokan? Yang kedua, biasanya nyari senderan apa kagak? Yang ketiga, yang nyari ada anginnya. Betul? Kalau udah di pojokan, belonjor nikmat, angin ada ujung-ujungnya. Siapakah itu? Ibu, ustazahnya lagi baca Yasin. Punten ya Bu, namanya temen lemes aja. Orang lagi baca ngaji diajakin baik ngobrol. Ada yang begitu? Masya Allah, banyak. Saya tandain mukanya atu-atu. Oke, saya akan cerita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bu, ini masih mau ngaji apa kagak? Masih mau dengerin apa kagak? Cius. Nanti
Nanti saya bagi doa biar anak-anaknya rajin sholat, mau? Insya Allah kita doanya sama dengan doanya Nabi Ibrahim. Oke, Rabbi ja'alni itu memang bagus. Sambil saya akan cerita bagaimana caranya biar kita menjadi anak yang bisa nolongin orang. Ini saya cerita begini nggak niat nyindir, kita belajar bareng. Karena yang pertama tadi dalam kitab Tambihul Ghafilin disebut anak yang pengen birrul walidain sama orang tua, tapi orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana Ustazah? Saya kepengen jadi anak yang bisa nolong orang tua, tapi orang tua saya sudah tidak ada Ustazah. Bahagiain di dunia belum sempat. Dulu yang saya tahu orang tua saya hidupnya susah. Tiap hari dia pikirin makannya anak-anaknya, sampai dia lupa cara ibadah kepada Allah. Saya udah gede sekarang paham ilmu agama. Saya nangis kalau ingat orang tua saya. Dulu dia nggak sholat, mereka nggak sholat, mereka bingung menghidupi anak-anaknya. Zaman dulu Bu, telur atu dikasih tepung sampai 3 sendok. Ya Bu ya. Jadi ibarat kata dikasih daun kelor, bener. Tuh, yang punya susuk pada rontok semua. Ya Bu ya. Ya ini cerita nyata. Walaupun daun kelor itu setelah diteliti luar biasa khasiatnya. Makanya kenapa anak zaman dulu walaupun makanan dari kebun tapi hidupnya sehat. Emak bapak kita dulu hidupnya seadanya, yang di kebun itu yang dia makan, tapi hidupnya umur panjang. Lah anak-anak sekarang model makanan apa baik ada, mama kagak doyan, ya kan Bu? Tapi hidup anak sekarang banyak penyakitan. Itu hidup emak bapak kita dulu susah. Kenapa Ustazah? Punten Bu, 1 telur itu dikasih terigu ambil 5 sendok. Kenapa? Ngembang. Jadi berasa bukan telurnya, terigu rasa telur, bukan telur rasa apa gimana Bu? Ada bingung kan? Telur rasa terigu apa terigu rasa telur? Ya telur rasa terigu. Telur rasa, kan judulnya telur tadi. Kalau kebanyakan terigu berarti telur rasa. Jadi kalau umpama udah kena angin ada 2 jam, itu ibarat dibalang sampai mental. Kenapa? Keras. Tapi zaman dulu kita nggak pernah ngeluh. Orang tua saya susah, hidup saya seadanya. Zaman masih satu kampung yang punya TV Pak Lurah doang. Tiap hari Minggu ada acara aneka ria. Ada kuis berpacu dalam. Itu zaman emak bapak kita masih susah. Hitamnya apa? TV-nya hitam. Asal deselnya akinya udah mau habis, hitamnya naik turun. Semut mulai kerubutan di situ. Masih aja ditonton, semutnya masih banyak. Zaman itu susah orang tua saya Ustazah, enggak kayak sekarang. Tapi saya pengen birrul walidain kepada orang tua. Apakah bisa? Insya Allah bisa. 1, jadilah anak yang sholihah. Itu sudah menjadi permata kepada orang tua kita. Itu tandanya 1. Jadi anak yang baik. Maka punten, kalau ada yang mengatakan, bagaimana kok rezeki saya susah? Coba berpikir, sudah baguskah hubungan kita dengan orang tua kita? Termasuk sama siapa? Mertua. Sama mertua. Mertua datang, kuntilanak lagi datang. Ayo ngaku. Kan tidak ada dusta di antara kita. Nggak punya mertua. Nggak punya mertua. Yang nggak punya mertua nggak usah dibahas. Ini masih punya mertua, tapi sama mertua saingan baik. Ya kan Bu? Tadi kata Ustazah tadi, kita ngasih makanan, mertua ngomongin biarin. Jadi orang yang apa tadi? Mukfar tadi, isar tadi. Kita kasih walaupun mertua ngomel di mana aja. Mau'idhah hasanah di mana-mana. Bukan mau'idhah hasanah, mau'idhah sayyi'ah.
Menantu saya itu masak sayur asem aja kagak bisa, asem semua. Namanya juga sayur asem. Ya dikasih asem aku. Bu, kok cepet banget sih? Sampai jam berapa ini ngaji? Hah? Tolong panggil ambulan. Insya Allah nggak sehat. Insya Allah ya. Oke. Ibu. Ya. Ini Anish Kurli wali walidai. Saya doakan anak cucu keturunan almarhum Haji Muhammad Hashim bin Haji Ismail, almarhumah Haja Nur Hayati binti Haji Adnan. Insya Allah anak turunnya mencontoh kebaikan-kebaikan orang tuanya, berkah barokah hidupnya. Ingat dua kata tadi. Satu, Rabbighfirli wali walidayya. Kalau pengen hidupnya barokah, berkah, Allah ridha, walaupun orang tua sudah meninggal, gak pernah lupa mendoakan mereka. Saya cerita pribadi saya, gak usah ngomong markonah, markontil. Di sini ada nggak markonah? Markonah di sini ada. Markontil ada. Nggak usah bahas markonah sama markontil. Hari ini nyata bukti, saya sendiri membuktikan ternyata gak pernah luput mendoakan orang tua. Itu rezekinya Allah bukakan, mudah jalan. Amin. Tapi Ustazah, mertua saya memang nyakitin kalau ngomong. Anggap mertua kalau seperti itu seperti Quran yang lapuk. Ibu, saya berdiri dah kalau begini. Tuh di belakang ngobrol baik. Ini saya sambil live ya, biar di room live saya juga tetap ngaji. Kalau punya mertua yang tukang ngomel, nggak terima baik. Dikasih yang bagus, tetap aja jelek. Dikasih yang enak, tetap aja bilang nggak enak. Ya Bu ya, sampai dibeliin dari restoran, dari mall, apa baik masih dikata. Ngapain beli di mall, mahal-mahal duit, orang laki lagi susah kerja, gitu kan? Ada baik salahnya, celahnya ada baik. Ingat, mertua yang selalu mencari kesalahan berarti mertua itu sayang sama kita. Lagi ngedidik kita biar jadi manusia yang hebat. Jadi menantu yang hebat. Takbir. Ceritan suara istri. Gini Bu, gini. Kita ngomong secara logika. Mertua itu termasuk orang tua kita. Mau ibu dihina kayak apapun, sebab adanya mereka, adanya suami saya. Sebab ada mereka, suami saya itu lahir di dunia. Sebab adanya mereka, suami saya bertanggung jawab, sayang sama saya, sama anak-anak saya. Jadi mikirnya bukan mikir sakit hati lagi, tapi mikirnya saya bersyukur dipertemukan mertua model kayak apapun. Paham maksud saya? Mau model A, model B, model C, tukang ngomong, tukang ngomel, tukang gerundel, gak mau senyum, bodoh amat. Perlakukan mertua seperti Al-Quran yang lapuk. Dibuang dosa, ngerti maksud saya? Dibaca mah kagak, disimpan mah iya, tapi dibiarkan dosa. Jadi bagaimana Ustazah? Diemin aja. Mau ngomel dari pagi sampai sore, silahkan. Mungkin lagi latihan mau idhatul. Dah gitu aja. Karena gini Bu, kalau ibu musuhin mertua, sama aja ibu itu menutup ridhonya Allah atas suami ibu. Makanya kenapa suami rezekinya nggak bagus-bagus? Betul. Pakai demo aja ini. Jadi nanti kalau mertua ngambil-ngambil Allahu Akbar, habis itu Allahu Akbar. Tapi ingat, ibu kalau pengen dapat menantu yang bagus, ibu harus jadi mertua yang begitu. Kagak ada ceritanya mertuanya jelek, anak mantunya sayang, kagak.
Paham ya Bu? Tadi apa tadi kata saya? Anishkurli wali walidai. Yang pertama tetap doakan orang tua mertua. Makanya kalau mendoakan Rabbighfirli wali walidini, bukan wali walidayya. Karena apa? Orang tua kita kagak dua, udah ketambahan mertua. Ini guru asatidzah, ini pun juga orang. Jangan dianggap ini bukan orang tua ibu, karena orang tua itu ada dua. Ada orang tua yang melahirkan sebab wasilah mereka saya lahir di dunia, tapi mereka tidak mampu mendidik agama. Tapi ada orang tua tidak melahirkan jasad saya, tapi melahirkan jiwa ruhani saya menjadi orang yang lebih baik. Siapa itu? Guru. Makanya sama guru jangan lemes. Kayaknya sama saya juga lemes tuh saja, gede banget badannya. Padahal ini seharian belum adang saya. Lanjut. Rabbighfirli wali walidini, bukan wali walidayya. Warhamhum. Nah, kalau wali walidayya warhamhuma. Terus kalau baca dalam tahlil, kan kita suka baca hadoroh hadiah. Rabbighfirli wali walidayya gitu ya. Diganti Rabbanaghfir lana wali walidina walil mu'minina. Amin. Itu kan sesuai doanya Nabi Ibrahim. Sudah paham? Jadi kalau punya mertua walaupun tukang ngomel, gak usah sakit. Berpikir rezeki suami saya barokah. Sering Bu, kalau mertua habis marah, maaf sekali, bacakan doa Fatihah. Terkadang kita habis dimarahin mertua, tambah sakit hati. Ya tambah gak sembuh. Kenapa? Karena kita gak ridho dikasih mertua model begitu. Gak apa-apa, ngaji sama saya mah apa adanya. Iya Ustazah bener bang. Iya gak apa-apa. Oke Ibu, sampai sini paham? Doakan guru-guru kita. Insya Allah Ibu, kita ini kadang-kadang doain guru aja kagak kepikiran. Kalau ibu doain guru ibu, berarti ibu itu satu langkah melangkahkan anak-anak ibu. Insya Allah anak-anak ini menjadi solih-solihah. Sebab apa? Sebab saya tahu ilmunya sholat, saya tahu baca Quran yang benar itu dari mana? Guru. Jadi saya ketika nasehatin anak, ini nasehat enggak kayak radio rusak. Mungkin Allah jadi ridho. Mungkin sekarang saya nasehatin, anak saya masih nolak. Tapi ketika saya tiada, ternyata anak saya menjadi anak yang soleh. Ya Allah, ternyata kata emak dulu begini, kata emak model begitu, ternyata emak bener. Saya sekarang mau menjadi anak yang bener loh, alhamdulillah. Tapi ingat ya Bu, selamanya sampai kita meninggal, tidak ada namanya bekas anak. Tidak ada namanya bekas orang tua. Mertua pun tak ada bekas selama hidup kita. Karena mulianya suami kita, kita mau memuliakan mertua kita. Barokah rezeki suami kita, karena kita pun sabar menghadapi mertua. Kalau ibu sedang diuji emosi, punten. Tadi saya bilang, doakan mertua kita. Mertua lagi sedang-sedangnya mu'idhah sayyi'ah, bukan hasanah. Mu'idhah sayyi'ah, sedang memberikan wejangan yang membuat kita menangis. Bagaimana Ustazah? Bacakan Fatihah saja. Kenapa? Seburuk-buruknya mertua kita, beliau pun makhluknya Allah. Kita kembalikan sama yang memberi hidup. Paham ya Bu ya? Yang kedua, dalam kitab Tambihul Ghafilin. Yang kedua, kalau ibu kepengen dari almarhum atau ingat kata saya. Jangan sampai orang tua meninggal sebab ukuran tanah cuman 50 meter, seumur hidup kita nggak pernah mau mengenal saudara kita.
Ada nggak yang begitu? Yang modelan begitu, Bu, jangan heran kalau hidupnya bakal susah. Kenapa? Dia zalim sama orang tuanya. Seharusnya anak ketika orang tua meninggal. Saya ngomong ini bukan berarti karena saya pulang umroh, bukan. Satu, tunaikan hutang-hutangnya. Kedua, jangan sibuk ngurusin perut ibu. Malu kita jadi anak. Saya dilahirkan alhamdulillah lewat rahim orang tua saya, ibu saya. Saya hari ini bisa ngerasain hidup nikmat. Ibu bapak saya susah dulu nyariin makan buat saya. Masa orang tua saya meninggal saya masih ngitung-ngitung? Biaya rumah sakit saya hitung. Betapa malunya kita. Gak ada syukurnya kita. Kan tadi disebut anishkurli. Itu ada dalam Al-Quran. Loh, kadang ada anak itu orang tuanya di rumah sakit dihitung, Bu. Orang tuanya sakit. Sekarang saya mikir sama ibu. Pikirlah kita rame-rame. Dulu kita kecil sakit, masuk rumah sakit, orang tua sampai nggak tidur, nungguin kita, nyari utang sono sini. Apakah pernah orang tua ngitung sama kita? Tapi banyak nggak sekarang anak ngitung sama orang tua? Ya gimana hidupnya mau barokah? Kalau ibu suka nanya kenapa urusan saya susah, sekarang kita pikir, sudah baguskah hubungan kita dengan orang tua? Saya ngomong begini nggak niat nyindir. Kita muhasabah diri. Yang ketiga, kalau tadi yang kedua sambung silaturahmi. Sekarang acara haul di sini. Ketika haul berarti ini menyambungkan silaturahmi yang baik. Saudara semua jadi kumpul, betul? Mendoakan. Lebih-lebih beliau-beliau ini orang-orang hebat. Karena dalam haul itu ada 3. 1 lil istighfar, 2 lil istidhkar, yang kedua lil istijma'. Ini barokahnya orang haul. Jangan kita datengin orang haul satu, duduk, baru juga disuguhin. Dibilang, itu salak sepentil-pentil. Segini katanya sepentil-pentil. Lah susunya segede apa? Tapi orang kalau udah jelek baik kan ngomong aja, Bu. Itu orang nyuguhin modelannya kayak begitu. Kagak sopan pisan. Kita nggak boleh mencela makanan. Orang yang mencela makanan, makanannya dimakan, tapi masuk ke tubuhnya bukan jadi barokah, jadi racun. Ada nggak orang yang suka ngomongin makanan orang? Lemes. Pakai kudungan warna apa? Saya di kondangan kalau udah nyendok, saya habisin sampai bersih. Sampai kadang-kadang yang punya hajat ngomong begini, Ustazah, nambah lagi. Bukan masalah nambah, saya ini ngambil, saya makan apa yang saya ambil. Kadang kita memenyak-menyek, tahu menyak-menyek? Dari ujung sampai ujung semua disendok. Makan pura-pura kayak orang, bukan, kayak orang kagak lapar, kayak orang kenyang. Malah ada yang lebih-lebih disuguhin di meja, dimasukin juga di tas semuanya. Ibu, itu mah memperbesar, Bu. Paham ya, Bu ya? Ini ngaji sama saya kesel apa enggak nih? Kesel apa enggak nih? Kesel apa enggak nih? Kesel apa enggak nih? Punten banget kalau ada di pengajian. Saya balikin. Kan kita biar ya Allah 4 baik sih ah. Dah. Masih banyak tapi udah jam 4. Gimana Besti? Udahan ya? Gimana lagi? Depan nanti diundang lagi. Intinya gini, sekarang doanya satu. Kalau anak itu susah sholat, Ibu, doanya Nabi Ibrahim. Ya, apa itu? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Itu kalau lengkapnya. Tapi Ibu sebutkan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, sebutin nama anak kita. Tapi kalau nyebutin anak satu. Kalau anak hasil zina, binti pakai ibunya. Paham? Nyoblos duluan sebelum disahkan. Ibu ibarat kata minum aqua sebelum dihitung di kasir. Itu kayak orang LKMD. Lamaran ketinggalan melendung duluan. Udah? Namanya anak. Ibu, walaupun anak tidak ada bekas anak, walaupun dia anak zina tapi tidak punya hak dengan orang tuanya, sama ibunya saja.
Doakan Bu, anak hasil zina menjadi anak solih solihah, sangat-sangat bisa. Yang dosa siapa? Emaknya. Paham? Emak sama bapak, bukan bapaknya, sama yang lagi bikin tadi. Terus kalau anak itu susah dibilangin, bacain dalam surah Al-Kahfi, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum, itu nanti hatinya dilembutkan. Punten, kalau ibu lagi nyuci beras, baca ya Latif 11 kali. Paham? Baca sholawat, insya Allah dimakan oleh suami. Suami kita itu diajakin ngomong masih mau dengerin. Paham ya Bu? Karena ada tipikal suami diajakin ngobrol, diem baik. Ngomongnya sama HP. Ya kan Bu? Kalau enggak ngomong sama pancingan baik. Mancing baik. Mancing keri Bu? Oke. Berarti tadi sudah saya kasih ya amaliyahnya. Terus maaf. Ridallah fi ridal walidain. Ridallah fi ridal Rabb. Itu ada dalam kitab Tanqihul Qaul. Maka punten, sebelum kita tidur, maaf banget, jangan pernah ada rasa masih kesal dengan anak. Itu yang menutup, menghijab Allah itu jadi tidak ridho dengan anak-anak kita. Ngerti maksud saya? Ibu dititipin anak 2, gak boleh ibu ngebandingin. Dititipin anak 3, emang anak saya mah yang paling bener mah nomor 1, nomor 2 astagfirullah, kemana baik diomongin. Yang nomor 3 bikin ngelus dada. Nah, seakan-akan anak-anak kita itu yang kita terima cuman padahal ketika ibu membenci anak kedua dan yang ketiga, maka di situ Allah tutup hijab ridhonya untuk mereka. Kalau ibu pengen anak ibu rajin sholat, ibu kudu rajin sholat. Kalau sudah rajin sholat, jangan habis sholat Allahumma lantas jalan, dicopot astagfirullahaladzim, nggak pakai baju, istighfar lagi malaikatnya, astagfirullah, mau nyakitin pahala, ngelihatin badan kita, orang sholatnya nggak pakai. Ngerti maksud saya? Doakan anak-anaknya ridho, hatinya kudu plong. Dititipin model anak kayak apapun, ya Allah saya ridho. Nggak boleh membenci anak-anaknya. Disitulah Allah ridho dengan anak-anak kita. Mungkin dulu malas sholat, akhirnya rajin sholat. Dulu yang nggak pernah datang ke pengajian, malah dia yang mungkin natain karpet di pengajian. Kalau emaknya lagi repot, lagi sibuk, dia yang paling sibuk duluan. Nggak boleh kita menilai semua itu penilaian kita, karena anak itu amanah, bukan anak kita. Lahir dari rahim kita, tapi yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita membanding-bandingkan anak, ya Bu ya. Kalau anak pengen rajin sholat, baca doa Ibrahim tadi, bacakan 1 Fatihah, 1 anak 40 Fatihah. Kalau pengen tirakat, kalau nggak pengen tirakat Ustazah, 1 nama 1 Fatihah. Sampai sini paham? Kalau ibu pengen dapat anak yang keren, yang solihah, mendoakan kita. Terakhir, kalau anak masih bayi, masih di bawah 5 tahun, sering-seringlah baca alam nasyrah, pegang dadanya 7 kali. 1, dibebaskan anak itu dari nifak, orang yang munafik. Paham ya Bu ya? Karena ini akhir zaman. Terus apa lagi Ustazah? Ini kalau anaknya masih bayi, sering-seringlah ibunya, kalau lagi nenenin anak, tahu nenenin? Bukan anak yang paling gede ya. Maka muntah. Kalau lagi nenenin anak, ibu sering-sering baca Fatih, dikencengin. Karena ketika ibunya selalu dalam ngasih air asinya dengan emosi, itu menurunkan sifat yang tidak baik kepada anak. Gak boleh Bu. Kalau nenenin sambil marah, lebih baik ditutup dulu. Makanya kenapa kalau kita nenenin dalam kondisi nggak tenang, kadang-kadang anak tuh kesedak, nggak tenang. Karena apa? Pengaruh emosional seorang ibu akan mempengaruhi emosional kepada anak. Paham ya Bu ya? Oke. Kalau anak itu sudah nggak nenen Ustazah, 2 tahun, 3 tahun, kalau mau tidur, sering-sering baca Fatih, dikencengin walaupun dia tidurnya megang telinga kita, jambakin rambut kita, naikin badan kita. Tetap aja, ayo nak baca Fatihah. Kalau kita membacakan Fatihah dari lisan kita,
kita meninggal, anak itu setelah dewasa, sholatnya pakai Fatihah, doanya pakai Fatihah, itu jariahnya ngalir terus buat kita. Jangan pernah lelah mendoakan anak-anak kita, jangan pernah lelah memberikan contoh terbaik buat anak kita. Jadilah perempuan yang hebat, karena perempuan yang hebat bukan perempuan yang banyak duitnya, bukan, tapi perempuan yang sabar ngedidik anak-anaknya. Jangan pernah membandingkan anak, karena anak itu adalah titik. Jangan pernah marah sama orang tua, karena orang tua itu jalan ridhonya Allah kepada kita. Mertua, orang tua, dua-duanya jalannya Allah ngasih ridho kepada kita. Kalau kita mau menghauli orang tua, berarti jalan kita pengen birrul walidain kepada orang, disitulah Allah ridho dengan kita. Jangan pernah merasa aduh haul itu ngabisin duit. Insya Allah Allah ganti lebih banyak lagi. Gitu ya Bu ya. Itu saja sebelum saya tutup. Masya Allah, ini saya kenal dengan beliau itu dari jamaah TikTok. Karena saya biasanya ngajinya di TikTok. Ibu Ustadzah Hajah Umi Titin Muslihat ini sering ngikutin TikTok saya. Dari beliau inilah saya sampai ke Jati Bening. Tapi ibu ridho sama saya. Alhamdulillah lewat ngaji di online, offline, kita semuanya saya doakan semoga Allah pertemukan kita sehidup sesurga. Amin. Berarti di dunia sampai di akhir. Amin Allahumma. Kali kalau ibu duluan inget saya ya Bu ya, walaupun badan saya udah nggak gede kayak sekarang. Karena di akhirat yang gede jadi langsing, yang sangat langsing jadi proporsional semuanya. Oke, para